Halo semuanya, saat ini kita akan belajar tentang editing Premiere. Nah, di dalam editing Premiere itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, itu workspace atau bagian dari Adobe Premiere, yaitu ada timeline, project, source, dan juga program. Kemudian mengatur audio, kemudian memberikan transisi dan juga efek, dan yang terakhir adalah rendering. Nah, ini adalah basic dalam editing Premiere. Oke, kita langsung saja buka Adobe Premiere-nya. Nah, ini tampilan Adobe Premiere. Ketika kita membuat project baru, kita buat project baru, kemudian kita beri nama, kita mau kasih nama apa? Latihan. Kemudian di mana lokasi kita akan menyimpan karya kita. Kasih tunjuk browse di mana. Jika sudah, kemudian tekan OK. Nah, ini tampilan dari Adobe Premiere. Pertama ada source. Ini fungsinya untuk melihat tampilan bahan mentah yang ada di project. Kemudian ada program, ini untuk melihat tampilan yang ada di timeline. Kemudian project itu untuk menyimpan bahan mentah dari semua video. Kemudian timeline ini fungsinya untuk mengolah video, baik itu memotong, memberikan mengatur audio, kemudian memberikan efek dan juga transisi. Oke, sekarang kita mulai belajar untuk editing. Pertama kita import video dulu dengan cara Ctrl I atau klik 2 kali di project. Kemudian kita pilih video yang akan kita edit. Setelah itu open. Nah, pada saat mengimport video, pastikan biasanya di sini ada proses import video warna hijau, itu diusahakan sudah selesai import ya. Jika belum selesai prosesnya, jangan langsung memulai editing dulu karena itu bisa menghambat proses editing. Tunggu proses import selesai baru kita mulai proses editing. Kemudian selanjutnya kita tarik gambar ke timeline. Oke, biasanya apabila kalian menggunakan headset atau menggunakan speaker belum terbaca di Adobe Premiere, kalian bisa pergi ke edit, kemudian preference, kemudian audio hardware. Nah, kemudian kalian bisa atur input mikrofonnya dan juga outputnya speaker atau headphone jika kalian menggunakan headphone. Ini fungsinya supaya Adobe Premiere membaca input audio kita atau output audio kita, kemudian OK. Nah, selanjutnya untuk memilih gambar, kita shortcut C pada keyboard untuk memotong video dan shortcut V pada keyboard untuk seleksi biasa. Contohnya seperti ini. Kita pilih dulu gambar yang akan kita potong. Oke, cut. Kita tekan tombol C, maka dia shortcutnya akan berubah menjadi select seperti ini ya. Kita klik, kemudian kita tekan V, dia akan kembali seleksi seperti biasa. Kita klik, kemudian kita delete. Setelah itu kita pilih gambar lagi. Kita tarik dari project, atau kita bisa pilih dulu gambar di source ya. Kita klik 2 kali gambar yang di project tadi apabila kita ingin memilih gambar video. Oke, kita beri tanda in. Tanda ini in, mark in atau shortcut I pada keyboard. Kemudian kita pilih shortcut O untuk mengakhiri markout yang akan kita pilih dimasukkan ke timeline.
Oke, kita beri tanda markout sampai sini ya. Kemudian kita tarik ke timeline. Kemudian kita pilih lagi gambar untuk insertan ya. Kita beri tanda in. Kemudian kita beri tanda O atau markout untuk mengakhiri video yang kita pilih. Yang terseleksi di sini ini video yang kita pilih untuk kita masukkan ke timeline. Kita tarik. Nah, kemudian untuk memisahkan video dan audio kita bisa klik kanan, kemudian unlink. Nah, ini audionya kita hapus. Kemudian kita mau taruh video ini di pada waktu ini. Oke, kita pastikan gambar yang ada di video 2 ini pas ya dengan insertan di video pertama. Oke, kita pilih sedikit. Oke, baik, kita pakai yang ini aja. Oke, jadi ada dua cara untuk memotong video. Yang pertama kita klik dulu di project, kemudian kita pilih gambar di source, habis itu ditarik ke timeline atau gambar mentahnya kita tarik ke timeline, kemudian kita potong dengan shortcut C dan juga shortcut V, kemudian delete. Kemudian yang kedua kita mengatur audio yang harus kita perhatikan. Sekarang kita akan mengatur audio. Kita berikan in, out, dan out supaya audionya enak untuk didengarkan. Oke, kita buka dulu di sini, klik 2 kali, maka akan tampak seperti ini. Kemudian kita geser, kemudian kita kasih keyframe kita kasih keying di audio sini, kemudian kita geser. Kita kasih keying, kemudian ini diturunkan. Kemudian kita kasih in out di sini. Kita kasih keying. Kita kasih keying lagi, kita turunkan. Kemudian di sini juga kita kasih keying lagi. Diseleksi dulu, kemudian diklik. Klik. Dan di akhir juga
diberikan in-out audio. Kita turunkan. Oke, selanjutnya yang ketiga kita memberikan transisi dan juga efek. Oke, nah transisi dan efek ketika belum nampak kita bisa cari di sini efek. Kemudian kita pilih video transisi. Kemudian kita pilih saja kira-kira yang cocok. Di sini saya pakai deep to wet ya. Kita tarik kemudian kita taruh di sini. Nah, jadi transisi itu ada di antara video dan video. Kalau efek itu diletakkan di dalam video. Contoh video efek itu adalah seperti ini. Di sini saya beri blur ya. Saya beri blur di awalnya. Tekan C, di-cut dulu, tekan V, kemudian kita tarik blurnya di sini. Kemudian kita ke kontrol, efek kontrol. Kemudian kita cari efek blur di sini. Nah, kemudian kita atur blurnya mau seberapa. Nah, ini contoh ya. Oke. Kita beri transisi video. Cross dissolve kita tarik ke sini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita yang terakhir adalah bagaimana kita merender video. Jadi render itu adalah menjadikan satu semua video ini sehingga bisa menjadi MOV atau menjadi MP4. Hal yang mesti diperhatikan pada saat render adalah pastikan semua layer terseleksi. Kemudian kita beri in dan out pada video yang akan kita render. Nah, untuk membesar dan mengecilkan timeline kita bisa klik minus pada keyboard maupun plus pada keyboard. Oke, pastikan semua sudah terseleksi dan video yang akan dirender sudah diberikan in dan out. Setelah itu kita pergi ke file, export media. Nah, kemudian pilih H264. Kemudian tentukan penyimpanan kita mau di mana. Di sini saya pakai nama belajar ya, di save. Yes aja. Kemudian pilihan presetnya ini terserah kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau pakai YouTube, ya pilih saja yang YouTube 1080. Kalau mau high bitrate atau high quality juga bisa 1080. Yang penting 1080 apabila kalian mengambil gambar dengan menggunakan kamera DSLR. Di
Di sini saya pilih yang YouTube aja 1080. Oke, kita cek gambarnya sudah oke. Kemudian jika sudah selesai diekspor. Yes. Proses ekspor ini kadang lama tergantung spesifikasi dari PC ya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa cek di tempat kita melakukan rendering. Di tadi kita penyimpanan pada saat kita melakukan rendering. Nah, di sini ada belajar. Nah, ini video yang tadi kita sudah edit. Baik, itu saja tentang editing video menggunakan Adobe Premiere. Yang harus diperhatikan, yang pertama, workspace atau bagian dari Adobe Premiere, timeline, project, source, dan juga program. Kemudian cara mengatur audio. Setelah itu memberikan transisi dan juga efek, dan juga rendering. Jangan lupa pada saat melakukan editing diperhatikan juga elemen dari off the shoot ya, sehingga gambar yang kalian sajikan itu menarik. Itu saja pembelajaran pada hari ini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. God bless you.